bisnis fashion perlu tim business development, ngapain aja kerjanya? Kita bakal bahas ini lebih detail. So, buat kalian yang punya bisnis di bidang fashion atau mau berkarir di bidang business development, make sure kalian stay tune sampai habis. Oke, jadi kemarin ini ada yang sempat nanya ke gue, kalau bisnis fashion itu perlu tim business development atau enggak? Kalau perlu, emang tugasnya ngapain aja? Jadi gini, setiap bisnis sebenarnya perlu ada yang namanya business development. Tapi emang kalau skala bisnisnya masih kecil, sometimes dilakuin sendiri sama ownernya atau divisi tertentu merangkap tugas sebagai business development. Sama juga nih kayak di business fashion. Yang namanya business development, pastinya tugasnya adalah menjalin relasi dan ngebuka jalan biar omset penjualannya dari perusahaan tersebut makin naik lagi. So, kalau di bisnis fashion yang notabene retail, ini berarti ngebuka poin-poin atau channel penjualan baru, sama ngejaga relasi dengan mereka. Biar lebih jelas, kita bakal bahas singkat tapi padat satu persatu ya. Yang pertama, ngebuka channel penjualan. In general, sales channel itu bisa online, bisa juga offline. Tergantung nih, bisnis fashion kalian mainnya di mana. Hopefully sih kalian udah main di keduanya ya, online dan offline. Nah, kalau di bagian offline-nya, tim business development ini bertugas buat buka cabang offline baru. Ini berarti tim business development kalian perlu buat cari area yang sesuai sama target market kalian. Berarti ini perlu ada riset pasar soal demand-nya gimana. Anggaplah exact who kalian ada di kelas C dan kalian mau buka di pusat perbelanjaan misalnya. Berarti dicek deh, di pusat perbelanjaan itu ada tenan pendukung nggak yang sesuai sama kelas C? Misalnya kalian lihat, ada bank kelas C kayak BRI nggak di sana? Tenan-tenan kelas C juga ada nggak? Seberapa rame di sana? Tanya-tanya aja sama penjaga tokonya. Ramenya jam berapa? Per hari? Berapa orang yang datang? Terus juga lihat, pusat perbelanjaan itu parkiran motor dan mobilnya seberapa penuh. Kalau perlu, tim BD kalian juga bisa berdiri di depan pintu masuknya. Cek, ada berapa orang yang masuk keluar per jamnya. Cek juga lantai berapa yang paling ramai. Dan lantai berapa yang ada traffic poolernya. Kalau udah, lihat juga keluar mall. Kalau bisa pakai Google Earth atau Google Maps. Seberapa padat sih lingkungan sekitar situ? Intinya, tim BD kalian mesti bisa mempresentasikan seberapa besar traffic yang ada di sana. Seberapa besar potensi yang bakal masuk ke toko kalian nantinya. Lantai berapa dan posisi mana yang pas buat kalian buka toko. Nah, setelah survei doang, cukup nggak? Belum, Ferguso. Tim kalian mesti cari toko yang bisa disewa sesuai dengan lokasi yang potensial tadi. Terus, kontak dan nego ke landlordnya untuk harga, syarat, kondisi sewa, dan lain sebagainya. Saran gue di sini, tim BD kalian mesti udah punya patokan. Berapa sih budget sewa yang oke buat perusahaan? Terus juga kondisi dan grace period-nya berapa lama? By the way, grace period itu masa di mana kalian nggak dikenain tarif sewa. Ini biasa dipakai buat renovasi, masuk-masukin barang, dan lain sebagainya. Intinya buat persiapan kalian mulai usaha lah gitu. Oke, lanjut ya. Abis semua kontrak udah ditandatanganin, baru deh tim BD kalian bakal handover ke bagian renovasi. Kalau nggak ada divisi yang handle renovasi, biasanya tim BD juga bakal ngerangkap di sini gitu ya. Dia juga bertugas buat ngurusin semuanya sampai jadi nih tokonya. Dan setelahnya bakal dievaluasi based on performance sales yang dihasilkan sama toko itu. Nah, gimana kalau bisnisnya online? Hampir sama. Carilah lokasi atau channel penjualan di dunia online. Misalnya, bisa ke beberapa marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, atau apapun. Ini juga mesti dicek. Seberapa besar potensinya? Produk-produk apa yang bakalan laku yang mesti diprioritasin? Harganya berapa? Kok kesannya yang online gampang ya? Kan buka toko di Tokopedia cuma klik-klik doang. Nggak juga. Kan ada tugas berikutnya, which is jaga relasi. Di part ini, yang perlu diperhatiin adalah tim BD kalian perlu keep in touch sama landlord atau marketplace atau si empunya channel penjualan. Misalnya kalau di offline, kalian sewa langsung nih misalnya sama mallnya. Berarti tim BD kalian perlu buat keep in touch sama pengelola mallnya. Kadang dateng lah misalnya ngobrol, tanya ke mereka, ada yang bisa disupport nggak dari toko kalian buat ke mall? Ini penting loh, kan biasanya orang minta support doang. Tapi ini kuncinya, apa yang bisa kalian support buat mall ini? Sebenarnya di sini kalian juga win-win-win, alias kalau kalian support mallnya, brand kalian juga bakalan naik juga kan. Misalnya mallnya mau bikin acara nih, terus kalian support produk gratis, otomatis brand kalian juga naik. Kan iklan gratis juga buat pengunjung mall tersebut. Di lain sisi, kalau misalnya kalian ada problem atau apapun di toko, hubungan sama mall kan udah dekat, jadi bisa dapat support lebih cepat deh. Sama juga kayak di bisnis online.
Kalau kalian bisa kontak ke kategori manajernya Tokopedia misalnya, terus ajakin ngobrol, tanya apa yang bisa disupport, bisa nggak ikutan flash sale mereka, sambil korek-korek juga insight-nya. Produk apa nih yang lagi hit di sana? Terus diskusi deh sama tim internal marketing kalian, sama tim produk kalian juga. Gimana nih dari data yang ada, gimana biar kalian bisa lebih gencer lagi kejualannya. Yes, ini bakalan jadi never ending job, tapi pastinya fun banget. Soalnya kalian bakal bisa ketemu banyak orang, kenal karakter orang, belajar cari jalan buat kenalan. Plus juga insting kalian buat tahu area mana yang potensial juga makin keasah sejalan dengan waktu. Alright guys, jadi itu dulu buat video kali ini. Hopefully sekarang kalian bisa lebih paham soal tugas tim business development di bisnis fashion itu ngapain aja. Which is penting banget buat kalian sebagai owner ataupun kalian yang lagi ngerintis karir di bidang business development. So, kalau kalian masih ada komentar atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. Last but not least, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!